Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Abdul Gofar. Ya, hari ini kita akan belajar bareng-bareng ya dari salah satu channel video di YouTube yang menurut saya ini sangat luar biasa ya. Ini adalah sebuah konsep yang sederhana menurut saya. Ya, kenapa saya bilang sederhana? Karena orang yang bersedia untuk bekerja lebih, orang yang siap melakukan lebih akan mendapatkan lebih ya. Jadi itu sangat-sangat sederhana ya, dan semua orang pun tahu gitu loh ya kan konsep seperti itu. Tapi ya implementasinya adalah setiap orang pasti akan berbeda ya. Ini yang menjadi PR besarnya ya. Jadi ada satu hal yang tidak bisa kita beli ya. Ada satu hal yang tidak bisa kita beli dengan uang ya. Hal tersebut adalah etos kerja. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah sesuatu yang tidak bisa kita wakilkan. Kita tidak bisa membayar orang lain untuk melakukan kerja keras kita ya. Jadi kita harus memiliki etos kerja keras kita sendiri ya. Tidak bisa diwakilkan atau digantikan dengan asisten kita atau bawahan kita ataupun karyawan kita. Kita harus memberikan upaya yang lebih ya. Jadi kita harus bekerja lebih ya. Jika hal ini kita sudah jadi gini, misalkan kita sudah bangun nih jam setengah 5 pagi contohnya ya, untuk mengejar impian-impian kita. Nah, mungkin sekarang kita harus rubah ya, setting ulang ya. Kita jangan lagi bangun jam setengah 5 pagi, tapi kita bangun jam 4 pagi ya. Jadi di situ ada jeda 30 menit ya. Mungkin 30 menit itulah yang menghambat ya di tempat berada di tempat yang kita harapkan ya. Jadi 30 menit itu jeda yang menghambat kita untuk berada di tempat yang kita harapkan ya. Jadi kita harus merubah, men-setting ulang lagi ya. Jadi yang tadinya jam 5 pagi, setengah 5 pagi, kita akan rubah setting ulang menjadi jam 4 pagi ya. Nah, jika kita sudah membaca buku ya, buku tersebut dan kita masih belum mengerti untuk mungkin ya kita perlu membaca buku itu ya 2 kali, 3 kali atau bahkan 6 kali ya untuk memahaminya ya kan ya. Jadi kadangkala ya kita baru 1 kali membaca sebuah buku ya, ternyata kita belum mengerti nih isi dari buku tersebut apa ya. Jadi kita perlu membaca 2 kali, 3 kali, bahkan sampai dengan 6 kali agar kita bisa mengerti isi dari buku tersebut ya kan ya. Jadi kita harusnya cukup bersyukur ya dan beruntung karena beberapa waktu yang lalu sempat belajar dari seorang grandmaster ya, tembak reaksi di Asia ya. Jadi dia adalah seorang grandmaster tembak reaksi di Asia ya. Jadi dia itu ditanya bagaimana resepnya ya menjadi juara bertahan ya, juara bertahan tembak reaksi Asia selama belasan tahun ya. Jadi beliau ini bisa mempertahankan juara bertahan sampai dengan belasan tahun. Apa sih resepnya? Nah, beliau cuma menjawab ya. Jawaban beliau sangat sederhana dan sampai mungkin ya masih teriang-iang jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah ketika orang lain sekali latihan itu menghabiskan 200 peluru ya. Ya, jadi orang lain pada saat melakukan latihan itu menghabiskan 200 peluru ya. Dia menghabiskan 400 peluru itu ya. Jadi orang lain melakukan latihan menghabiskan 200 peluru, dia menghabiskan 400 peluru ya. Itu saja yang dia lakukan ya kan, tidak lebih gitu loh, tidak ada yang lebih. Jadi saya punya resep lain selain melakukan jumlah yang lebih banyak. Jadi ketika orang lain sedang menelepon 50 calon pembeli sehari, kita lakukan 100 gitu loh ya. Jadi lakukan yang kita lakukan harus lebih banyak daripada orang-orang lain yang
lakukan ya. Sebagai contoh misalkan garis kecilnya adalah misal kita seorang marketing ya. Seorang marketing itu kita ada standar melakukan penawaran produk minimal sehari itu ke 5 orang. Nah, bagaimana kita mendobrak ya standar itu ya menjadi pembeda daripada orang yang lain gitu loh, marketing yang lain gitu loh. Jadi kita lakukan penawaran itu ya bisa 10 kali, 15 kali atau 20 kali ya. Kenapa? Ya karena tujuannya adalah biar kita bisa mendapatkan lebih daripada yang orang lain dapatkan ya. Jadi kuncinya adalah seperti itu ya kan.